Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan perkuliahan metodologi penelitian untuk topik keempat yang akan dibagi menjadi beberapa sesi. Kali ini akan saya sampaikan yang pertama yaitu pengukuran. Jadi pada pertemuan sebelumnya Anda sudah menentukan judul, merumuskan permasalahan, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian Anda melakukan kajian pustaka yang dilakukan dari awal sampai akhir, kemudian Anda membuat kerangka konsep, ya, kerangka teorinya, menentukan nanti variabelnya yang mau diukur apa, maka tahap selanjutnya kita akan masuk ke pengumpulan data, termasuk di dalamnya adalah pengukuran. Nah, di sini harapannya adalah nanti Anda akan memahami berbagai skala pengukuran, lalu memahami konsep validitas dan reliabilitas. Nah, skala sikap ada beberapa. Nah, saya tidak minta Anda untuk menghafalkan ya ini ya, tapi dipahami karena apa? Karena ketika kita tahu variabel nanti itu yang Anda menjadi variable of interest dari penelitian Anda itu diukur dengan skala apa? Nanti pengerjaan pengerjaan analisis datanya berdasarkan si skala tersebut ya. Juga bagaimana menyajikan datanya. Nah, apa itu skala Goodman? Skala Goodman adalah skala yang diukur dengan dua pilihan jawaban, ya atau tidak. Benar atau salah, pernah atau tidak. Misal ada pertanyaan, apakah Anda memiliki sepeda motor? Jawabannya kan ya, tidak. Cuma ada dua pilihan ya. Nah, kemudian skala kategori digunakan untuk memilih satu di antara banyak pilihan. Ini termasuk dalam skala nominal. Apa sih nominal kemarin? Nominal adalah variabel kategori ya, variabel kualitatif ya, variabel kualitatif dia masuk kategori ya. Nah, jika ya, apa merek motor Anda? Anda sebutkan, Honda, Yamaha, Suzuki, Tosa, Kawasaki. Anda mungkin punya dua, Anda diperkenankan menjawab dua. Misalnya Anda memiliki dua sepeda motor, ya Anda mungkin bisa melingkari Honda dengan Yamaha. Misalnya seperti itu. Nah, ini kalau skala kategori ini banyak digunakan di skripsinya atau tugas akhirnya mahasiswa teknik industri. Misalkan dalam HP, kemudian topik Six Sigma dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau skala Thurston, skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Jadi minggu lalu kan sudah diinformasikan ya, diberikan tentang apa itu skala interval ya, ada. Tolong dicek lagi ya. Skala apa? Diukur dengan skala apa kan kemarin itu ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, datanya itu nanti data interval. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, ke 4 ini jaraknya dianggap sama. Nah, contoh skala penilaian Thurston dengan 1 menyatakan sangat tidak relevan, 11 misalkan sangat relevan. Anda diberi pertanyaan, saya senang belajar metodologi penelitian, Anda kasih nilai berapa Anda lingkari di sini. Atau pelajari metodologi penelitian bermanfaat. Itu adalah contoh skala Thurston. Atau pilihlah 3 buah pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda terhadap pelajaran metode. Ini juga termasuk dalam skala Thurston. Nah, kalau sekali Likert, kalau ini mungkin Anda pernah mendengar ya, sering mendengar ya. Karena ini digunakan memang untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Biasanya dalam kategori setuju, tidak setuju. Nah, rentangnya itu bisa 4 sampai 10. Kalau ini ada berapa rentangnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan datanya diperoleh ordinal. Ya. Ordinal itu berarti dia berurut, tetapi jarak antara sangat tidak setuju dengan tidak setuju itu tidak selalu sama antara tidak setuju dengan ragu-ragu, ragu-ragu dengan setuju. Kalau interval jaraknya ini sama ya, jarak bentar saya ini. Kalau interval itu jarak antar skalanya ini sama. Tapi kalau ordinal yang penting dia berurut. Ya, misalkan kayak pertanyaan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA kan Anda urutkan ketika ngasih mengkategorikan kan Anda urutkan. Misalnya SD Anda kasih angka 1, SMP Anda kasih kategori 2, SMA 3, kuliah misalkan 4. Tapi kan
jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu tidak sama jaraknya. Maksudnya di situ. Oke ya, jadi kembali lagi ke sini sekali Likert ini ya, walaupun sudah divaksin COVID-19 akan tetap ada. Maka Anda menyatakan apa? Oh, saya menyatakan setuju di sini. Masuk skala Likert. Kemudian ada skala perbedaan semantik. Nah, ini untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya tidak pilihan ganda, tersusun dari suatu garis ya, di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, nilai positif di sebelah kanan. Tapi bisa juga dibolak-balik ya, seperti ini misalkan ya. Bagaimana penilaian Anda terhadap mata kuliah metodologi penelitian? Maaf kemarin saya masih ngisiin kesehatan, belum saya edit ya. Maka menyenangkan, membosankan. Apakah saya boleh menaruh membosankan di sebelah kiri? Boleh. Kanan boleh. Karena kadang-kadang ketika kita menyusun kuesioner, maka jawaban itu tidak selalu yang sebelah kiri itu konotasinya negatif. Bisa saja kita memang sebaiknya gitu. Jadi kita kombinasikan. Supaya orang tuh nggak selalu kecenderungan kalau negatif di kiri dia akan malas menjawab, karena dia malas menjawab ya misalkan. Dia akan selalu menjawab yang kiri atau yang kanan terus. Makanya untuk mengetahui konsistensi itu, suatu kuesioner yang baik itu mencampur ya, mencampur konotasi negatif dengan positif itu diselang-seling. Misalnya seperti itu. Nah, dari penelitian rating mirip ya dengan skala Likert. Kalau di sini, kalau pada skala Likert, Goodman dan semantik, data yang diperoleh data kualitatif. Jadi data kualitatif, data kategori ya, data kategori tadi, kemudian dikasih kode, jadi dikuantitatifkan. Nah, kalau pada rating scale, datanya itu sudah kuantitatif, sudah angka yang nanti akan ditafsirkan dalam kualitatif. Dan ini lebih fleksibel. Misal untuk mengukur sikap, gejala, fenomena sosial, contohnya apa ini? Kepuasan pelanggan, produktivitas kerja, kinerja dosen, saya keramahan petugas pelayanan akademik Universitas Komarudin. Nah, Anda diberi ngasih nilai, nilainya berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Di sini Anda nggak diberitahu 5 itu maksudnya apa? 5 itu baik ya, maksudnya kecenderungannya itu baik kan? Nilai tinggi kan kecenderungannya adalah baik ya, seperti itu. Nah, ini diminta melingkari ke 5 ini, nanti itu akan diinterpretasikan selanjutnya. Oke. Itu ada tentang skala. Selanjutnya validitas dan reliabilitas. Nah, konteks validitas dan reliabilitas ini jarang saya temukan di TA-nya mahasiswa Komarudin. Karena mereka sebagian besar adalah, sekali lagi yang sudah saya sampaikan, ya jarang menggunakan hipotesis statistik, karena alat ukurnya sudah baku, jadi jarang sekali di tes ulang, ya, dilakukan pengujian ulang, dan sebagainya. Tapi Anda tetap perlu memahami ini, karena memang ini adalah secara umum kalau Anda nanti membaca suatu jurnal atau Anda bekerja, kemudian ada orang menyodorkan suatu alat ukur, maka Anda akan menanyakan dulu bagaimana sih validitasnya, valid nggak, reliable nggak digunakan, ya. Meskipun Anda nggak menggunakan konsep ini selama tugas akhir Anda, tetapi konsep ini penting ya memang dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita mungkin sudah menggunakannya, cuma kita nggak ngeh kalau kita sudah menggunakan konsep ini. Nah, validitas itu artinya alat ukurnya tepat. Ya. Kalau reliabilitas itu alat ukurnya konsisten, bisa digunakan sekarang, kemudian kalau digunakan minggu depan, digunakan bulan depan, itu dia menghasilkan nilai yang cukup konsisten. Nah, kalau digambarkan ke dalam suatu macam kayak dart ya ini ya, tujuan ya, tujuan kita misalkan ada di tengah ini ya. Kalau Anda manah kemudian masuk tengah ini kan nilainya besar ya, berarti semakin mendekati ini semakin bagus. Nah, dia ini reliable tapi nggak valid. Maksudnya ini nggak valid karena nggak tepat ya. Ketepatannya kan di sini yang kita inginkan, tapi dia nggak tepat. Dia jauh, berarti dia tidak tepat. Tapi dia reliable, konsisten. Konsistennya kan ada di mengelompok di sebelah kanan ini. Nah, adapun di sini dia low reliability, low validity, jelas ya, dia nyebar. Berarti nggak reliable, nggak konsisten, nggak mengelompok, dan tidak valid karena tidak ada yang mendekati ke targetnya ini yang di tengah. Ya, tapi low ya, ini low, jadi masih lumayan. Kalau ini jelas ya sudah nyebar jauh sekali dari target. Nah, kalau ini reliable dan valid. Nah, ada perbedakan validitas. Nanti jangan terkacaukan ya. Ada validitas penelitian, ada validitas alat ukur. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya adalah validitas alat ukur.
Kalau validitas penelitian itu begini. Validitas penelitian itu nanti ada validitas internal, ada validitas eksternal, ada validitas ekologi. Validitas internal apakah rancangan studi, pelaksanaan dan analisisnya mampu menjawab pertanyaan penelitian tanpa bias. Ya. Kalau eksternal, apakah hasil studi dapat digeneralisasikan untuk konteks lain? Misalkan Anda menemukan outcome ya di suatu pabrik. Nah, bisa nggak kalau itu saya generalisasikan untuk pabrik yang lain? Misalkan seperti itu. Nah, kalau validitas ekologi sebenarnya ini juga bagian dari validitas eksternal. Apakah hasil studi misalkan di laboratorium ya nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan dia juga sebenarnya merupakan bagian dari validitas eksternal. Biasanya orang berhenti di internal eksternal. Ekologi ini saya kira term yang cukup baru ya. Nah, sekarang kita bicara lagi ke kualitas alat ukur. Jadi yang dibicarakan di sini nanti adalah validitas dan reliabilitas alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk penelitian. Ini sudah saya ringkas dulu, lebih banyak lagi ya. Ini saya bagi menjadi validitas itu menjadi validitas isi, validitas muka, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Ya, jadi ada 4. Sebenarnya lebih banyak dari ini ya. Nanti validitas validitas kriteria sendiri nanti ada prediktif, ada validitas ini lebih dari ini ya. Nanti Anda akan menemukan buku, saya baca buku ada prediction validity, ada concurrent, ada discriminant, ya seperti itu. Sudah ambil yang ini dulu ya, karena memang banyak sekali pembagiannya ya. Ini saya berikan yang cukup sederhana dulu. Adapun reliabilitas ada stabilitas dan konsistensi. Oke. Validitas alat ukur adalah ketepatan alat ukur itu instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Lalu kesesuaian antara konsep dengan indikator yang digunakan untuk mengukur. Alat pengumpul data dikatakan valid apabila alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau skala pengukuran tidak valid, ya tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau diinginkan. Maksudnya gimana? Oke. Sekarang perhatikan ya contoh ini. Meteran ya. Alat pengukur panjang. Benar kan ya? Meteran. Tapi apakah dia valid digunakan untuk mengukur panjang badan bayi misalkan? Kalau digunakan untuk mengukur panjang lantai masih bisa. Mengukur ukuran ikat pinggang Anda bisa. Tapi apakah dia valid kalau digunakan untuk mengukur panjang bayi? Karena bayi itu panjang ya, pakai meteran. Tidak. Karena panjang bayi itu sensitif, perbedaan 1 cm, 2 cm itu bermakna bagi kesehatannya, sehingga tidak boleh digunakan meteran ini, ada pengukurnya sendiri. Atau timbangan saja. Timbangan badan yang biasa Anda gunakan, itu bisa nggak digunakan untuk menimbang bayi? Valid nggak? Sama-sama timbangan badan. Tapi tidak valid kalau untuk bayi. Bayi ada timbangannya sendiri, Anda bisa tahu ya timbangan bayi. Atau timbangan beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang beras, valid. Tapi apakah valid kalau digunakan untuk menimbang Anda? Kurang valid. Saya tidak mengatakan tidak valid, tapi kurang valid. Seperti itu. Nah, termometer, alat ukur suhu. Benar ya, itu cukup valid ya. Tapi sekali lagi bergantung. Kalau Anda membutuhkan sampai yang sangat-sangat detail, maksudnya termometer itu benar-benar akurat, maka Anda sebaiknya menggunakan termometer yang cukup bagus. Nah, cukup bagus ini termometer sekarang Anda tahu, kemarin COVID itu kan banyak pakai termometer tembak ya. Itu menurut saya nggak valid. Yang valid adalah yang di ketiak, lebih valid yang di ketiak. Dan lebih valid yang di mulut dan sebagainya. Cuma kan nggak efektif ya kalau kita ngukur orang berkunjung ke suatu tempat publik menggunakan termometer seperti ini. Ya, meskipun tidak valid, tetapi untuk kepentingan publik lebih efisien kalau menggunakan termometer tembak. Sebenarnya termometer tembak atau forehead termometer itu ada yang cukup valid, ya. Tapi memang mereknya agak mahal. Sedangkan yang kemarin banyak digunakan di publik itu saya kok nggak yakin. Tapi it's okay karena kan dia hanya untuk screening secara umum ya. Screening secara umum. Tapi kalau Anda mau mengukur suhu badan Anda, misalnya Anda merasa kurang enak badan sebaiknya gunakan termometer suhu yang
yang lazim saja. Jangan menggunakan forehead kecuali menggunakan termometer forehead yang cukup bagus. Nah, kemudian stopwatch alat ukur waktu ini valid ya kalau untuk mengukur misalkan saya minta lari ya untuk lari mengitarikan jumlah. Tapi ini nggak valid kalau nanti digunakan di perlombaan lari atletik tingkat olimpiade apalagi nggak bisa. Kalau olimpiade dia sudah menggunakan alat ukur nggak mungkin pakai stopwatch karena ada perbedaan sekian koma detik yang itu sangat bermakna nggak bisa ditangkap dengan stopwatch. Jadi ingat ya alat ukur yang dia itu tampaknya sama-sama untuk mengukur waktu, tapi bisa jadi tidak valid sesuai dengan kepentingannya, tujuannya, subjek yang mau diukur dan sebagainya, pertanyaan penelitian dan sebagainya. Sekali lagi ya kayak stopwatch tadi ya, stopwatch valid untuk ukur Anda lari, tapi nggak valid kalau digunakan untuk di perlombaan misalnya tingkat olimpiade. Pasti akan menggunakan alat ukur lain yang lebih valid, yang lebih akurat, maksud saya lebih akurat, lebih presisi ya. Karena itu kan kalau Anda lihat olimpiade lari atletik itu ya, apalagi yang 100 meter. Kalau yang 800 meter mungkin masih bisa, tapi yang 100 meter itu kan sepersekian detik kan ketepatannya. Bahkan harus menunggu jeda beberapa waktu kamera, kan dia menggunakan banyak kamera ya untuk menangkap itu, untuk tahu perbedaannya. Jadi nggak bisa begitu selesai langsung dia merasa menang, nggak tahu. Tunggu keputusan juri dilihat dari beberapa kamera, nggak bisa pakai stopwatch. Nah, kemudian kalau kecerdasan siswa dinilai dengan IQ, valid nggak kira-kira? Nanti protes, IQ-nya kayak saya ini kan IQ-nya dulu nggak begitu bagus tuh waktu tes IQ, waktu saya ingat banget waktu SMP, SMA itu nggak begitu bagus. Tapi saya bisa lulus dengan cum laude dan sebagainya. Saya bisa jadi sana. Apakah saya tidak cerdas? Saya tidak tahu. Tapi apakah itu bisa dinilai semata dengan IQ? Nanti jawab enggak, Bu. Banyak mengatakan semata-mata tidak dengan IQ. Lalu pakai apa? Nah, kalau Anda ngukurnya satu persatu ya, misalnya saya ngukur si A gitu pakai IQ, ya mungkin nggak valid. Saya akan makanya kalau pakai di psikolog dia akan nggak cuma pakai IQ, dia akan menelaah yang lain-lainnya kan. Seperti itu. Tapi kalau ini digunakan untuk screening 1.000 orang, paling cepat ya pakai IQ. Nah, sekali lagi bergantung kepada pertanyaan penelitian, subjeknya, kemudian seperti apa metode penelitian yang mau Anda gunakan, definisi operasional variabelnya, ya kerangka teorinya dan sebagainya. Begitu juga dengan performansi mahasiswa dinilai dengan IPK. Nanti ada yang berkekeh. Banyak Bu yang IPK-nya tidak terlalu bagus, tapi dia sukses. Ya, tapi secara lebih banyak yang nilainya bagus tidak sukses, atau yang IPK-nya tidak bagus dengan yang sukses. Oke, saya ulangi ya. Apakah mahasiswa yang IPK-nya tinggi, akhirnya dia tidak sukses, itu lebih banyak daripada mahasiswa yang IPK-nya tidak tinggi, tapi dia nanti akhirnya sukses? Ini harus jawab. Nah, jadi kalau saya mau lihat si A ini bagus performanya tidak, bagaimana saya melihatnya di kelas? Karena saya belum kenal dia, ya saya lihat dari IPK-nya dulu. Meskipun nanti itu belum tentu mencerminkan, tapi secara umum saya bisa punya bayangan kalau dia IPK-nya tinggi, kemungkinan besar dia performansinya bagus. Nah, jadi validitas, kembali lagi, itu valid ya. Nah, validitas ada validitas isi, muka, kriteria, dan konstran. Kalau isi itu dia berkenaan apakah alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Ya, misalkan suatu ujian akhir semester dianggap memiliki validitas isi jika mencerminkan keseluruhan materi perkuliahan yang sudah diajarkan. Kecuali dosennya bilang ya, nanti diajarkan yang saya ajarkan, saya itu kan pasti nggak pernah semuanya ya. Pasti akan saya pilih setelah UTS atau setelah UTS pun saya ambil misalnya 2 atau 3 bab misalnya. Nah, itu beda cerita. Tapi artinya kalau nanti harusnya dia keseluruhan tapi yang diuji hanya beberapa materi, maka belum dapat dikatakan memiliki validitas isi. Nah, cara ngujinya bagaimana? Tanya ke ahli. Saya ahli pendidikan. Pak, ini pengujian matematika untuk SMA kelas 3. Apakah ini sudah punya validitas isi? Cara kedua dengan metode statistik.
Nah, kalau validitas muka, ini validitas paling sederhana sebenarnya. Does it look valid? Validitas muka itu mengukur suatu konsep dengan melihat konsensus dalam masyarakat ilmiah atau penilaian subjektif para pakar. Apakah definisi operasional yang dipergunakan bisa diterapkan pada konsep yang hendak diukur. Jadi secara pengertian ini nanti sebenarnya mirip ya dengan tadi content validity ya. Cuma ini yang paling sederhana tuh validitas muka. Jadi kalau ada alat ukur alat ukur yang abstrak ya. Di sini tuh validitas ini khususnya untuk yang abstrak. Kalau timbangan tadi kan sudah jelas ya, konkret nyata ya. Seperti itu kita sudah tahu kalau bayi ya jangan pakai timbangan berat badan di rumah, ada timbangan khusus untuk bayi yang sudah disepakati para ahli misalkan seperti itu. Kalau untuk menimbang, kalau untuk tadi pengukuran waktu ya Anda mengukur waktu di mana, sepakatinya sudah disepakati seperti itu. Tapi ini untuk sebenarnya validitas di sini adalah untuk alat pengukuran yang konstruk ya, abstrak, konsep-konsep yang abstrak, misalkan tingkat kepuasan, kemudian persetujuan atau motivasi, kebahagiaan. Jadi konsep-konsep yang diukur secara abstrak biasanya menggunakan kuesioner. Nah, ini perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Termasuk tadi alat ukur tes masuk dan sebagai tes untuk tes dan sebagainya. Bahkan soal-soal seperti soal UTBK itu juga perlu, meskipun itu tampaknya tidak abstrak, tapi itu juga perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, validitas bukan paling sederhana ya, face validity. Does it look valid? Nah, jadi dia mengukur suatu konsep, tanya, kira-kira ini bisa nggak dipakai untuk mengukur? Misalnya waktu itu suami saya kan tesisnya tentang pengukuran kenakalan anak dengan apa? Dia bertanya ya, dia mengembangkan suatu konsep ya alat ukur, lalu dia tanya pada psikolog ya, yang ahli untuk ditanyakan kira-kira ini bisa nggak ya digunakan untuk mengukur kenakalan pada anak SD, pertanyaan seperti ini. Lalu psikolognya mengatakan oh bisa, ini namanya validitas muka. Apakah berhenti sampai situ? Ya tidak, nanti seharusnya akan dilakukan pengujian validitas lain ya. Nah, lalu validitas kriteria. Kalau validitas kriteria, kesesuaian definisi operasional dari tiap variabel untuk dipakai dalam penelitian tersebut. Dan di dalamnya ini tadi saya katakan, ada nanti concurrent validity, ada predictive validity. Nah, kalau concurrent validity, sejauh mana data hasil pengukuran berkorelasi dengan hasil pengukuran konsep lain yang diukur pada waktu bersamaan. Misal Anda mau IQ tadi ya, kembali ke IQ. Apakah IQ itu bisa digunakan untuk mengukur kecerdasan siswa? Maka pertama siswa itu diukur dulu di tes IQ. Lalu Anda juga nanya kepada guru kelasnya, ya, apakah bagaimana guru kelas itu menilai siswa itu. Nah, kemudian dicari korelasinya, hubungannya antara skor IQ yang dites lewat psikolog misalkan, kemudian dengan hasil penilaian oleh guru. Kalau keduanya punya korelasi tinggi dan dalam waktu bersamaan ya, maka kita bisa mengatakan bahwa tes IQ memiliki concurrent validity. Adapun untuk predictive validity adalah bagaimana suatu alat ukur itu nanti mampu memprediksi suatu keadaan individu atau subjek di masa mendatang. Misalnya, kembali lagi ke tes IQ. Dari tes IQ itu Anda mengasumsikan nanti ternyata dia bisa digunakan loh apakah seorang siswa lulus di UTBK. Anda boleh saja bilang, oh enggak itu nyatanya IQ-nya tinggi nggak lulus, ya banyak seperti itu. Tapi lebih banyak mana? Lebih banyak yang IQ-nya tinggi atau yang tidak tinggi yang lulus UTBK. Nah, misalnya ada penelitian ya. Kalau nanti ternyata diteliti benar bahwa memang IQ-nya yang di atas 120 atau di atas 110 lah, di atas rata-rata, itu dia lebih banyak lulus di UTBK. Kalau iya berarti IQ itu memiliki predictive validity. Seperti itu. Cara mengujinya nanti macam-macam ya, tapi kayaknya ini kalau di teknik industri Anda nggak akan menggunakan ini. Lalu kemudian ada beberapa mahasiswa yang pernah dia diminta oleh dosen pembimbingnya atau pengujinya untuk melakukan pengujian validitas. Yang dia kerjakan sebenarnya hanya bagian kecil dari validitas itu.
Ya, dia menguji dengan korelasi Pearson. Biasanya ini digunakan untuk menguji validitas per item-item pertanyaan. Misalkan ada 10 pertanyaan, nanti dia akan uji validitasnya ya. Korelasi R itu kan korelasi korelasi hubungan linier ya, hubungan linier antar dua variabel. Oke, silakan cek lagi di pelajaran statistik. Nah, misalnya ada 10 pertanyaan, nanti dia akan mencari hubungan korelasi antar pertanyaan 1, 2, 1, 3, sekaligus juga antara pertanyaan 1 dengan total jawaban 1 sampai 10. Itu yang paling sederhana sebenarnya. Tapi saya itu secara statistik ya bisa digunakan, tetapi tidak sepenuhnya disetujui. Sekali lagi bergantung kepada Anda itu mau ngapain gitu loh. Saya nggak bisa mengatakan itu benar atau tidak, tapi memang salah satu cara untuk mengukur validitas adalah menggunakan korelasi Pearson. Tapi korelasi Pearson adalah bagian kecil, ya, bagian kecil dari cara mengukur. Nah, kemudian validitas konstruk. Nah, memang untuk validitas konstruk ini dia membuktikan seberapa bagus hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran sesuai dengan teori. Nah, ini yang paling banyak. Jadi sebenarnya gini, kalau mengatakan validitas alat ukur itu asumsi yang pertama itu biasanya orang mengasumsikan ke sini, ke konstruk. Jadi pakai perhitungan statistik, ya, gitu ya. Misalkan seperti riset saya yang di work from home itu kan saya mengukur tingkat well-being pekerja. Saya menggunakan kuesioner namanya DAS, Depression, Anxiety, and Stress. Jadi satu kuesioner itu mengukur 3 konsep, depresi, anxiety, kecemasan, dan stres. Karena 3 ini berbeda pada dasarnya. Mereka punya hubungan tapi berbeda. Nah, masing-masing konsep ini ya, masing-masing konsep ini konstruk ya. Ada 3 konstruk di sini. Nah, masing-masing konstruk ini ada beberapa pertanyaan. Misalnya depresi, sebentar, ada 7 pertanyaan, anxiety ada 7 pertanyaan, dan stres ada 7 pertanyaan. Nah, ketika saya melakukan riset waktu itu ya saya uji dulu validitas konstruknya. Apakah benar memang ada hubungan? Apakah si 7 yang ada di depresi ini memang benar-benar mengukur depresi? Apakah 7 yang ada di konstruk kecemasan atau anxiety itu benar-benar mengukur anxiety? Apakah stres 7 pertanyaan di konstruk stres itu benar-benar mengukur stres? Nah, ini saya uji secara statistik. Kalau secara validitas isi, secara validitas face validity sudah jelas memenuhi, ya. Karena itu memang sudah baku validitasnya. Sudah memang sudah ditelaah lama oleh para peneliti, bahkan dari tahun 95 sehingga saya dikembangkan alat ukur itu ya. Nah, seperti itu. Jadi tapi tetap saya perlu uji validitas konstruknya. Nah, antar item-itemnya itu saya uji sendiri dulu juga. Misalkan di depresi ada 7. Nah, antara 7 ini pertanyaan 1, 2, dan sebagainya diuji dulu pakai korelasi Pearson. Kemudian setelah itu diuji hubungan secara keseluruhan, kemudian diuji antara depresi dengan anxiety, anxiety dengan stres, depresi dengan stres. Rumit ya? Ya iya. Makanya ini memang Anda hanya perlu memahami sekilas saja ya. Untuk teknisnya biasanya jarang sekali digunakan di skripsi ya, biasanya di S2 atau bahkan S3. Ya, karena tahapannya banyak. Oke, ini salah satu yang saya kerjakan dulu. Lalu reliabilitas. Reliabilitas tadi ya reliable, artinya handal, stabil. Jadi alat ukur itu digunakan seiring perubahan waktu itu stabil, konsisten. Nah, suatu tes dirancang untuk mengukur logika berpikir secara umum. Maka kalau ini reliable, maka dia akan mendapatkan tes yang sama pada kesempatan berikutnya. Nah, kayak tes IQ ini sebenarnya questionable ya, tes IQ yang biasa digunakan dia. Macam saya itu waktu saya cerita SMP, SMA itu saya tes IQ, nilai saya itu nggak terlalu tinggi. Tapi begitu saya mau lulus SMA, saya tes IQ lagi, nilainya naik pesat ya. Kemudian pas kuliah nggak jauh beda IQ-nya. Jadi buat saya pribadi itu kurang reliable. Tapi bisa jadi sudah reliable, cuma dipengaruhi banyak faktor. Confounding factor yang mungkin pada saat tes pertama dan kedua saya tidak termotivasi, saya lapar, saya mengantuk. Yang
tes waktu saya mau kuliah itu, pada saat kuliah saya dalam keadaan termotivasi, dalam keadaan saya memang menyiapkan diri dan sebagainya, karena hasilnya bisa beda. Gitu ya. Nanti cara tesnya biasanya paling gampang pakai Cron-Alpha ya, di SPSS ada. Gampangnya sih kalau nanti keluar nilainya 0,81 berarti sangat tinggi, 0,6 tinggi, 0,4 cukup. Nah, tapi ini tidak mutlak ya. Pada umumnya orang ada di sini ya, di tinggi atau sangat tinggi. Bahkan kalau dia di atas 0,9 malah mungkin dipertanyakan. Tapi saya pernah dulu penelitian saya itu nggak sampai 0,6, 0,59. Ya, jadi di paper saya yang terakhir itu nilai alfa saya hanya cukup saja. Itu kalau di penelitian kalau orang tidak memahami secara teori dia akan langsung nolak, wah itu nggak bagus satu kur. Tapi saya bisa argumen bahwa memang saya mengukur kuesioner yang saya gunakan itu skalanya nominal. Ya, skalanya nominal, pertanyaannya juga tidak cukup banyak. Sehingga beresiko nanti nilai alfanya agak rendah. Kemudian saya juga bisa membela diri. Mengapa itu cukup rendah itu bisa saya bela dan reviewer tuh setuju. Jadi ini nggak mutlak ya, akan selalu ada kalau Anda bisa memberikan alasan yang cukup kuat, tidak masalah. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.